semuanya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di webinar kita malam hari ini, Jumat 22 September 2023 bersama Subiantik, Sehat dan Cantik bersama Subiantik. Nah, malam hari ini kita akan kembali sharing tentang menghasilkan cuan dari tanaman hidroponik, yang pastinya bakal seru banget nih dengan narasumber ahlinya, Kang Dadan Ramdhani. Halo Kang Dadan, selamat malam. Apa kabar? Malam, Kak Subi. Alhamdulillah sehat. Oke, nah Kang Dadan ini sekarang bertempat tinggal di Citerep, Bogor ya Kang ya? Citeureuk. Oh iya. Oke, masih di Bogor. Beliau ini seorang penggiat hidroponik dari lingkungan pengelola kebun hidroponik ASKI Farm PT Astra Komponen Indonesia sejak 2016. Beliau ini mempunyai jabatan sebagai founder Kota Hira, Koperasi Tani Hidroponik Sejahtera, berhidroponik sejak 2015, trainer hidroponik sejak 2017. Nah, sebelum Kang Dadan memaparkan materinya nih, saya mau tahu dulu nih, Kang Dadan, apa sih alasannya teknik penanaman hidroponik ini sangat diminati oleh orang-orang untuk menjadikannya bisnis atau peluang usaha untuk mendapatkan cuan? Oke, silahkan Kang Dadan. Ya, hidroponik ini memang sangat diminati ya, terutama kebetulan hidroponik ini kan nggak kotor-kotoran sih intinya. Terus seperti lebih modern gitu, ya. Kemudian apa namanya? Sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, gitu ya. Dilakukan oleh siapa saja, ya di mana saja, gitu ya, di mana saja. Sangat mudah itu melakukannya ya. Untuk yang pemula sekalipun yang baru belajar hidroponik atau baru memulai mencoba menanam gitu, itu tidak akan kesulitan gitu ya, karena saking mudahnya berhidroponik. Jadi orang banyak berminat dengan hidroponik ini, itu Kak Sofi. Oke, jawabannya sangat singkat sekali ya Pak Kang Dadan ya. Oke, teman-teman, hidroponik menjadi sangat diminati. Selain sebagai hobi, banyak yang menjadikan hidroponik sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Hal ini tak lepas dari permintaan tanaman hidroponik yang semakin tinggi. Tanaman hidroponik juga dapat menjadi salah satu cara mendatangkan cuan. Nah, salah satu penyebab bisnis pertanian yang kurang diminati adalah tidak punya lahan yang cukup. Padahal dengan lahan seadanya dan modal tak terlalu besar, masyarakat bisa mengembangkan pertanian hidroponik, bahkan hanya di halaman rumah saja. Pertanian hidroponik bisa menjadi sumber penghasilan uang nominalnya yang cukup lumayan ya Kang ya. Ya, Dan bisnis betul. tanaman hidroponik ini muncul sebagai solusi bagi orang yang ingin berbisnis tanaman namun memiliki luas tanah yang terbatas. Tidak heran lagi jika bisnis ini banyak ditekuni oleh warga perkotaan yang notabene memang mempunyai keterbatasan lahan terbuka. Meskipun lahan tanamannya sempit, bukan berarti bisnis tanaman hidroponik ini tidak menjanjikan. Nah, bisnis tanaman dengan cara hidroponik sudah sangat populer saat ini. Selain itu, masyarakat juga semakin sadar dengan gaya hidup yang sehat yang banyak dikampanyekan, seperti mengkonsumsi makanan hijau, menanam tanaman, hingga berolahraga. Maka tidak heran lagi jika bisnis ini merupakan bisnis yang memberikan keuntungan yang sangat besar dan menjanjikan. Nah, kali ini bakal seru banget nih karena kita bakal membahas tentang menghasilkan cuan dari tanaman hidroponik. Jadi jangan sampai terlewatkan sedikit pun ya teman-teman ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja di room chat-nya ya teman-teman ya. Oke, silahkan Kang Dadan untuk memaparkan materinya. Baik, di beberapa teman-teman
ya yang berhidroponik untuk mereka yang sudah mulai memasuki katakanlah berminat untuk menjual sayur hidroponik, tentunya kan tidak mungkin dari apa namanya, dari pemula bisa langsung jualan gitu ya. Itu harus berproses gitu ya. Yang pertama hidroponik mulai disebut dengan pemula, kemudian mereka sudah coba-coba dengan beberapa sistem seperti misalnya NFT, DFT gitu ya. Kemudian ada perakit apung dan lain-lain, itu berbagai macam sistem hidroponik ya. Kemudian mulai juga dari misalnya puluhan lubang tanam hidroponik, kemudian akan bertambah misalnya menjadi 50, 100, 200 dan seterusnya gitu ya. Nah, mulai ketika sudah mulai agak banyak nih tanaman hidroponiknya, ini wah ini harusnya bisa mendapatkan keuntungan karena memang ketika sudah mulai berhidroponik kedepannya pasti juga mulai berpikir wah lama-lama ngabisin juga nutrisi gitu ya, nutrisi, kemudian apa namanya harus hitung-hitungan juga nih gimana supaya tidak apa namanya cuman ngabis-ngabisin nutrisi ya, kemudian biasanya di awal-awal sayurannya dibagi-bagi ke tetangga, kemudian dibagikan ke teman-teman, ya besok-besok lusa harus di apa namanya bisa dijual gitu. Lalu di beberapa teman-teman ya yang sudah menjual sayuran hidroponik ya, ini kadang-kadang juga masih banyak yang bertanya apakah memang ini menguntungkan gitu ya. Menguntungkan secara apa namanya nilai ekonomi, apakah dengan menanam sayur hidroponik apakah kita bisa menguntungkan, mendapatkan keuntungan gitu. Tentu keuntungan-keuntungan ini tidak hanya sebatas katakanlah misalnya dia bisa menjual ya, dia bisa menanam, kemudian dia bisa menjual. Tapi juga harus diperhitungkan ketika dia menanam, tentu kita harus memiliki data-data gitu ya, memiliki data-data menanam ya. Nah, data-data ini untuk apa gitu? Data-data ini kita gunakan untuk nantinya kita bisa menganalisa sebenarnya berapa sih sayuran hidroponik itu harus dijualnya gitu ya. Nah, ini masing-masing kebun ya, masing-masing kebun, masing-masing apa namanya di teman-teman itu harganya berbeda-beda gitu ya. Harganya berbeda-beda. Rata-rata teman-teman banyak yang menjual sayuran berdasarkan harga pasaran. Nah, harga pasaran yang dimaksud tadi belum tentu harga yang kita jual itu mampu juga menjadikan sebuah keuntungan gitu ya, keuntungan bagi hasil penjualan dari sayuran hidroponik ya. Karena ternyata masing-masing kebun tadi memiliki kos yang berbeda-beda gitu ya, kos yang berbeda-beda. Terima kasih teman-teman yang sudah di apa namanya kita siarkan juga di TikTok Live ya. Jadi teman-teman yang di TikTok terima kasih sudah bergabung gitu ya. Dan ini kita lagi web Zoom tentang apa namanya bagaimana cara menghasilkan cuan lewat hidroponik gitu ya. Nah, tadi dari masing-masing kebun itu memiliki harga jual yang tentunya berbeda-beda ya. Nah, di antaranya banyak faktor-faktor atau misalnya bagaimana menentukan nilai harga jual sayuran, gitu ya. Nah, ini sebenarnya pokok poinnya di sini gitu. Ya, jadi jangan misalnya teman-teman di kebun suka bertanya ya di grup misalnya di plat biru ya, karena saya tidak bisa menyebutkan apa namanya platform di sini. Jadi saya katakanlah saya sebutkan plat biru lah ya. Ada juga di plat merah misalnya. Teman-teman banyak yang bertanya sama saya, Kang misalnya harga paket berapa sih per kilo ya. Nah, kemudian harga saya terima kasih harga apa namanya seledri berapa sih per kilo misalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman banyak sebenarnya kalau teman-teman dari awal sudah mencatat ya data-data apa namanya harga pokok produksi sayuran, maka teman-teman tidak perlu lagi bertanya berapa sih mesti penjualnya karena masing-masing kebun itu berbeda-beda ya. Kita akan lihat nanti ya seperti apa saja yang mempengaruhi
harga pokok produksi sayuran hidroponik ya. Coba ini saya baru lihat, baru mencoba di sini nih, coba ya. Saya coba. Saya coba share screen ya. Oh, bisa ya? Ya, saya coba share screen. Bisa terlihatkah gambarnya, Kak Subi? Bisa, Kang. Saya. Bisa. Jadi kita harus punya data-data ya di awal ya, ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya memproduksi sayuran hidroponik gitu ya. Nah, sebentar. Nah ya, bisa terlihat ya gambarnya Kak Subi ya? Sudah terlihat, Ya? Kang. Oke. Sudah terlihat ya, baik. Nah, ini salah satu contoh kebun ya sayuran hidroponik di daerah yang ada orangnya itu di daerah Cipanas ya, kemudian yang di sebelahnya itu di daerah Ciluar Bogor ya. Nah, kemudian di sini syarat kebun hidroponik untuk skala produksi yang bisa menghasilkan cuan ya. Yang pertama, jumlah lubang tanam minimal 10.000. Kenapa mesti 10.000? Karena ini nanti ada hitungannya. Satu kebun 10.000 lubang tanam itu dia minimal bisa menghasilkan 30 kilo per hari. Jadi harus sudah mulai menghitung berapa sih kapasitas yang bisa kita produksi, ya berapa yang bisa kita jual per hari. Jadi supaya continue gitu ya. Jualnya supaya continue. Nah, kemudian luas lahan minimal 500 meter nih, kalau untuk kelas produksi ya, produksi mulai sayuran hidroponik gitu ya. Nah, kemudian menggunakan sistem NFT ya, jadi saya sarankan menggunakan sistemnya NFT, Nutrien Film Teknik ya, di mana yang kita gunakan, yang pertama pada sistem hidroponik NFT itu pertama menggunakan meja semai talang PVC ya. Kemudian guli atau perangkat hidroponiknya juga menggunakan talang PVC. Kenapa menggunakan talang PVC tidak menggunakan pipa ya? Karena kalau bentuknya pipa, dia nanti akarnya akan dipaksa mengikuti lengkungan pipa ya. Kemudian lebar diameternya kan cuma 2,5 inch ya. Nah, kalau menggunakan talang itu lebarnya datar, kemudian lebarnya sekitar 13 cm sehingga akar lebih leluasa untuk bergerak kemana-mana, untuk tumbuh kemana-mana ya. Kemudian harus menggunakan NFT. Kenapa menggunakan NFT? Karena produksi sayuran dengan sistem NFT itu lebih cepat dibandingkan sistem yang lain seperti misalnya DMT ya. Nah, kemudian per meja satu pompa, kemudian satu tandon atau satu bak nutrisi. Nah, dari sini mulai nih nanti akan ada hitung-hitungannya kenapa mesti pakai satu pompa, kenapa mesti ada satu tandon gitu ya. Jadi satu meja itu misalnya itu gunakan satu pompa. Ya, satu pompa. Misalnya kita punya satu meja produksi, dua meja produksi, tiga meja produksi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu harus satu pompa. Kenapa harus satu pompa ya per meja? Pada saat misalnya pompanya sentral ya 10.000 lubang tanam ditangani dengan satu pompa, ketika pompa tadi bermasalah, maka 10.000 lubang tanam tadi akan bermasalah. Tapi kalau ketika misalnya satu meja ya, kemudian dia pompanya satu bermasalah, kita bisa melanjutkan katakanlah paling enggak untuk menggantinya tidak terlalu lama, kemudian listriknya juga sangat rendah gitu ya, jadi bisa langsung di plug and play gitu ya. Nah, kemudian apakah kebun sayuran hidroponik itu harus menggunakan GH? Nah, untuk GH ini opsional ya. Nah, kalau saya sih lebih menyarankan tidak perlu menggunakan GH. Jadi ini bisa lebih meminimal untuk investasi kebun hidroponik, ya. Jadi menurut saya tidak perlu menggunakan GH, ya, tidak menggunakan greenhouse, tidak perlu menggunakan atap. Jadi gunakan atap terbuka saja, ya. Layaknya mengacu kepada tanaman konvensional. Seperti tanaman konvensional kan kalau di konvensional kan nggak diatapin ya. Nggak diatepin, kemudian dia dibiarkan kehujanan, ya terpapar sinar matahari langsung. Nah,
Ketika tanaman juga mendapatkan sinar matahari langsung, maka tanaman dapat tumbuh dengan optimal, gitu ya. Oke, kemudian ini berikutnya harus ada pencatatan produksi sayuran hidroponik, ya. Harus ada pencatatan sayuran hidroponik, ya. Di mana mulai kita mencatat, ini harus dibiasakan mencatat, ya. Yang pertama ada nomor semai, ya. Nomor semai tentunya kaitannya dengan nomor semaian, ya, kaitannya kemudian nanti ada di situ dituliskan merek benih, kemudian nama tanaman, ada tanggal semai, ya, atau HSS, hari setelah semai, kemudian jumlah semaian. Nah, jumlah semaian ini berdasarkan permintaan, ya. Jumlah semaian ini berdasarkan permintaan, misalnya begini, ada yang order pakcoy 10 kilo, ya, ada yang order pakcoy, ada yang order sawi cesi misalnya 10 kilo. Nah, itu kita bisa hitung berapa sih sebenarnya kita harus menyemai, gitu ya. Kemudian kita tambahkan 10%-nya untuk antisipasi kegagalan, karena di semua benih, ya, pada packing benih itu dia disebutkan germinasi 85%. Artinya daya tumbuh hanya 80%. Jadi tidak ada benih yang bisa dipastikan bahwa 100% bisa tumbuh, gitu ya. Maka harus kita spare 10%-nya, gitu ya. Kemudian masa tanamnya berapa nih? Misalnya untuk kangkung itu 21 hari, ya. Untuk pakcoy masa tanamnya bisa 25 hari untuk pakcoy baby pakcoy, ya. Kemudian untuk pakcoy dewasa bisa sampai 30 sampai dengan 35 hari. Itu bisa kita bisa kita tulis di sana, ya. Kemudian berat benih sebelum disemai. Kalau benihnya packingan benihnya itu ada tulisannya di situ. Ada tulisannya di situ, misalnya beratnya berapa gram, ya, beratnya berapa gram, kemudian sebelum disemai ditimbang, realnya berapa gram, kemudian setelah disemai sisanya berapa gram, sehingga bisa kita tulis di situ bahwa yang terpakai itu berapa gram, ya. Nanti hubungannya kemana? Nanti hubungannya kita bisa rupiahkan, berapa gram itu kita bisa konversi ke rupiah, ya. Kemudian terima kasih, ya, Bang, terima kasih ya, Bang. Makasih ya yang sudah Bang Paijin, Bunda Paijin, terima kasih ya. Saya hadir lagi, kalau tadi pakai TikTok Live Studio, sekarang pakai handphone, ya. Terima kasih banyak. Kemudian untuk customer, misalnya untuk siapa nih pesanan sayurnya, gitu. Jadi tanaman itu sebelum ditanam itu harus sudah ada yang pesan. Jadi jangan coba-coba menanam sayuran tanpa ada yang pesan, gitu ya. Kenapa begitu? Kalau misalnya ini masalahnya kadang-kadang sering terjadi. Beberapa waktu yang lalu di webzoom sebelumnya, saya menyampaikan bahwa ini harus ada personal branding atau branding image, gitu ya. Nah, kemudian sayuran itu mesti dipesan dulu, gitu. Jadi kalau ada yang pesan, kita baru tanam, ya, sesuai dengan jumlah pesanan, gitu ya, atau sesuai dengan perkiraan. Kalau misalnya sebelum kita memiliki customer, sebelum kita memiliki buyer, maka pastikan menanam itu hanya sesuai dengan tidak terlalu banyak. Jadi untuk sampel-sampel saja, ya, misalnya berapa kilo gitu ya, tidak usah terlalu banyak. Nah, ini banyak yang jadi masalah di teman-teman di Facebook misalnya, ya, di plat biru, kemudian di plat merah, ya, itu suka menanyakan bagaimana cara menjualnya, atau dia katakanlah suka mengatakan saya panen 100 kilo, saya panen 50 kilo. Nah, ini masalahnya kan kalau tidak ada buyer, mau dikemanakan sayur, gitu ya. Dan tidak ada orang yang menanam iseng-iseng, ya, sebanyak itu, ya. Oke, berikutnya, ya, itu data-data semai, ya. Setelah ada data-data semai, kemudian harus ada pencatatan produksi sayuran hidroponik, ya. Pencatatan sayuran hidroponik ini juga penting, ya. Yang pertama, di tabel produksi itu nomor mejanya nomor meja berapa. Jadi setiap meja itu ada nomornya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya misalnya mejanya. Kemudian nomor semai itu berdasarkan tadi, ya, berdasarkan data semai, ya. Berdasarkan data semai, berdasarkan data semai, kemudian ada tanggal tanam, ya, tanggal tanamnya kapan. Jadi ada tanggal semai tadi di data semai, kemudian di sini ada tanggal tanam. Kemudian perkiraan produksi, karena tadi kita menanam berapa jumlah lubang tanam, itu nanti kita bisa kita ketahui, ya, bisa kita ketahui misalnya kangkung itu 21
lubang tanam per kilo. Ya, kita menyemai berapa lubang tanam nih, untuk berapa lubang tanam. Jadi sehingga kapasitas produksi sudah kita ketahui di awal, gitu ya. Sudah kita ketahui di awal. Berikutnya, di sini pada tabel produksi itu harus ada juga keterangan tanggal, ya. Tanggal pemberian nutrisi, misalnya kapan, berapa mil, ya, dicatat juga pH-nya berapa, ppm-nya berapa. Catatannya siapa misalnya yang memasukkan nutrisinya, ya. Kemudian penyemprotan pestisida dan nabati misalnya berapa. Nah, di akhir produksi, ya, di akhir produksi selama tanggal perkiraan produksi tadi, tanggal panen, ya. Tanggal panen itu nanti dapat diketahui total jumlah nutrisi yang terpakai. Ya. Maaf. Total nutrisi yang terpakai berapa mil, sehingga nanti bisa kita konversi ke rupiah, ya. Kalau ini selama ini kita tidak pernah pernah terhitung, ya, berapa sih biaya nutrisi untuk satu meja. Makanya saya bilang tadi catatnya harus satu meja, harus satu pompa, harus satu tandon, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa catat nih, pada akhir produksi nanti jumlah nutrisi yang terpakai oleh meja tersebut, oleh meja nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, itu berapa masing-masing. Karena jenis sayuran kan berbeda juga daya serapnya terhadap nutrisi, ya. Sehingga kemudian jumlah hari panennya juga berbeda-beda. Maka perlu dicatat berapa jumlah nutrisi, berapa penyemprotan pesnat, misalnya berapa biayanya dalam rupiah, ya. Kemudian hal-hal yang lain misalnya untuk membersihkan apa dan segala macam, gitu ya, itu berapa, ya, itu harus ditotal di situ sehingga kita memiliki data, ya. Dan kemudian ya, di mana ini ada harga benih, misalnya ada harga media tanam, ya. Kalau tadi secara global tuh, ya, ada data semai, kemudian ada data produksi. Nah, di sini ada harga benih. Nah, harga benih tadi pada data semai itu berapa sih yang terpakai, gitu, ya, untuk satu meja tadi. Kemudian media tanam yang kita pakai rock wool-nya, ya, karena hidroponik menggunakan rock wool, ya. Terima kasih Bang Hidayat, Bang Rahmat Hidayat, Molan Jenggot, ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian media tanam yang terpakai berapa untuk berapa jumlah lubang tanam, itu kan bisa kita hitung, ya. Misalnya untuk rock wool, media tanam rock wool, itu satu slab itu, ya, panjang satu slab, panjangnya itu 1 meter, lebarnya 7,5 cm, kemudian dengan lebarnya 15, kemudian tebalnya 7,5 cm, ya. Nah, itu bisa kita potong sebanyak 720 lubang tanam, untuk 720 lubang tanam. Kalau satu slabnya misalnya katakanlah harganya Rp65.000, ya, untuk rock wool merek Bulti titik-titik, gitu ya. Nah, itu bisa kita hitung, ya, per kotak rock wool itu berapa. Nah, kemudian konsumsi listrik per meja. Nah, makanya kenapa tadi harus satu pompa. Nah, misalnya satu meja itu menggunakan listrik 60 watt, ya, 60 watt misalnya untuk pompa hidroponiknya menggunakan pompa akuarium, ya, misalnya 60 watt itu kan bisa kita hitung 60 watt itu, ya. Nah, kemudian nutrisi terpakai. Nah, nutrisi terpakai per meja juga sama, ya, nutrisi terpakai per meja itu berapa totalnya, karena tadi kita ada catatan, ya, ada catatan tabel produksi tadi. Nah, itu nanti bisa kita rekap berapa jumlah nutrisi terpakai, sehingga bisa kita rupiahkan. Misalnya kita masih beli nutrisi hidroponik untuk 5 liter, ya, misalnya untuk pakatan 5 liter atau untuk penggunaan nutrisi 1000 liter, ya, itu misalnya katakanlah 120.000. Nah, per 5 liter. Nah, untuk satu meja itu habis berapa liter? Nah, itu kan nanti bisa dikonversi ke rupiah, ya, bisa kita konversi ke rupiah. Di berikutnya biaya tenaga kerja. Nah, ini biaya tenaga kerja ini biasanya per kebun 10.000 lubang tanam itu cukup menggunakan satu pekerja, ya, satu pekerja. Nah, kebanyakan orang baru 10.000 aja udah pakai 2 tenaga kerja. Ini kan bebannya lebih tinggi, gitu ya. Nah, misalnya biaya tenaga kerja, ya, biaya tenaga kerja katakanlah misalnya per orang misalnya katakanlah kerjanya 1.500.000 sampai 2.500.000, katakanlah 2.500.000 lah per bulan, ya.
Berarti biaya tenaga kerja itu akan dibagi dengan 10.000 lubang tanam. Sehingga biaya tenaga kerja misalnya 2.500.000 per bulan per orang, itu dibagi 10.000, kita kenanya 250 perak per lubang tanam. Ya, jadi hitungannya per lubang tanam. Nah, berikutnya tadi harga benih dapat dihitung berdasarkan berat atau satuan ya. Misalnya seperti pakcoy misalnya. Pakcoy yang packing points untuk hobi, skala hobi itu sekarang mungkin benihnya 1.500 benih. Harganya sekitar 12.000. Berarti 12.000 itu dibagi 1.500 ya. Kira-kira sekitar Rp7 lah ya per benih. Atau kalau misalnya harga benihnya kayak misalnya yang kecil-kecil seperti misalnya bayam, itu kan harus ditimbang kalau bayam. Berapa sebelum disemai, berapa habisnya sesudah disemai. Jadi sisanya berapa yang terpakai gitu ya. Kangkung bayam itu berdasarkan berat benih sebelum dan sesudah disemai, selisih berat terpakai dalam satuan gram. Kemudian benih RZ, Indoseed, packing yang tertulis jumlah benih misalnya 1.000 pil, harganya per pack berapa. Jadi persatuan berapa? Nah, itu bisa diketahui ya. Oke, berikutnya contoh perhitungan ya. Harga media tanam rockwool per bal misalnya katakanlah segitu ya harganya 900.000 dapat dipotong menjadi 11.200 piece ya. Harga per piece berarti Rp80,35 per lubang tanam ya. Ada pertanyaan nih dari TikTok, Bang, untuk lebih hemat kalau abemik diganti pakai NPK nggak? Gimana, bisa nggak? Jadi kalau untuk nutrisi hidroponik itu, hidroponik tidak bisa menggunakan NPK ya, karena NPK digunakan untuk tanaman konvensional ya, walaupun di nutrisi hidroponik ada juga N, ada juga P, ada juga K ya, tapi penggunaannya berbeda ya. Jadi gunakan untuk hidroponik, gunakan nutrisi hidroponik ya. Baik, kemudian benih selada RZ misalnya ya, Rizwan, per pack itu 1.000 pil, harganya 250.000, sehingga harga per piece-nya atau per pilnya itu Rp250 per lubang tanam. Jadi dapat dicatat data didapat dari tabel data semai. Berapa jumlah semaian? Ya, nanti kita sesuaikan berapa nutrisi, berapa benih, berapa juga harga media tanamnya. Berikut ini total lubang tanam per meja, misalnya katakanlah satu meja itu jumlahnya 960 lubang tanam, ya, dengan pompa 60 watt. Nah, kita bisa hitung biaya listriknya, maka biaya listriknya adalah 60 watt, ya, dikali 24 jam, ya, kemudian dikali masa tanam, misalnya untuk kangkung 20 hari, misalnya, dikali tarif dasar listrik 1.400, ya. Kemudian dibagi KWH atau dibagi 1.000, ya. Ketemunya itu Rp40.320 ya, dibagi 960 lubang tanam. Artinya biaya listrik per lubang tanam itu Rp42 per lubang tanam ya. Nah, itu kalau misalnya menggunakan meja dengan jumlah lubang tanam per meja itu 960 lubang tanam dengan menggunakan pompa akuarium 60 watt ya. Perhitungan kira-kira dasar perhitungan seperti itu kira-kira ya. Nah, berikutnya. Berikutnya contoh perhitungan nutrisi terpakai, total pemakaian dalam satuan mil per meja produksi menghabiskan misalnya 6 liter. Ya. Misalnya harga nutrisi per pekatan 5 liter itu 120.000. Berarti harga 120.000 dibagi 5.000. Per milnya itu Rp24 per mil. Dikali 6.000 berarti 144.000 ya. Habisnya tuh 6 liter tuh. Berarti habisnya 6 liter 144.000 untuk nutrisinya saja. Sehingga 144.000 dibagi jumlah tanam tadi ya 960 berarti Rp150 per lubang tanam. Itu biaya untuk nutrisi yang terpakai. Sebenarnya nutrisi ini sangat kecil ya. Hanya Rp24 per mil gitu ya. Lebih mahal lebih mahal rockwool. Rockwool itu sekitar Rp90 per kotak per lubang tanam ya. Kalau nutrisi cuma Rp24 per mil gitu. Tapi orang banyak mempermasalahkan nutrisi ya, gitu ya. Padahal
yang paling mahal pada biaya produksi sayuran hidroponik itu adalah biaya tenaga kerja tadi ya, Rp250 per lubang tanam gitu ya. Nah ini ya, nah ini biaya tenaga kerja nih. Idealnya per orang menangani 10.000 lubang tanam ya. Jika gaji pekerja misalnya 2 juta, maka biaya tenaga kerja per lubang tanam Rp200. Nah ini lebih tinggi dia dibandingkan biaya nutrisi. Kalau nutrisi per lubang tanamnya Rp24, kalau biaya tenaga kerja Rp200. Jadi yang paling besar itu sebenarnya itu biaya tenaga kerja, bukan biaya nutrisi ya. Oke, berikutnya harga pokok produksi berarti harga benihnya 250, misalnya kita menggunakan harga benih Rizwan ya, RZ ya, Rp250, kemudian media tanam Rp80,35 karena tadi 900.000 per bal ya, kemudian listrik Rp42, kemudian nutrisi Rp150, kemudian biaya tenaga kerja Rp200, lain-lain misalnya nol. Nah, ini per lubang tanam itu Rp722,35 ya. Nah, berarti jika bobot per lubang tanam 80 gram, maka per kilogram tanaman itu 12,5 ya. Jadi ada 12,5 tanaman dalam 1 kilo ya, dikalikan 722,35, artinya sama dengan Rp9.029 per kilo. Nah, ini HPP nih ya, harga produksinya segini cuman ya untuk pakcoy per kilo nih. Ya, ini berdasarkan perkiraan ya. Kalau berdasarkan itu nanti kan masing-masing bisa dihitung sendiri-sendiri ya di kebunnya. Nah, kalau misalnya kita jual sekarang harga jual pakcoy 19.000, kira-kira ada margin nggak, ada untung nggak? Banyak banget untungnya itu, lebih dari 100% itu. Ya. Jadi dapat cuan nggak kira-kira dari hidroponik? Dapat pastinya, ya. Dapat pastinya. Kira-kira begitu ya, bahwa tanaman dalam jumlah lubang tanam akan mempengaruhi terhadap harga per kilogram tanaman. Jadi kalau jumlah bobot per lubang tanam itu Rp80, 80 gram itu per kilo itu 12,5 lubang tanam per kilo. Tapi kalau lebih besar lagi, misalnya 100 gram atau 120 gram atau 130 gram, kan lebih banyak lagi berarti, sehingga di bawah 10 tanaman per kilo, sehingga nanti akan hitungannya akan berbeda lagi ya. Baik, kemudian berikutnya adalah nutrisi hidroponik ya. Nah, pada dasarnya nutrisi hidroponik harus sesuai dengan keadaan kebun, di mana tidak semua nutrisi yang dipakai akan bagus di semua tempat ya. Jadi saya juga meramu nutrisi hidroponik itu, saya tidak menjamin nutrisi saya bisa bagus di semua tempat ya, karena masing-masing kan berbeda ya. Sumber airnya berbeda ya, itu pH-nya beda dan lain-lain, kemudian ada unsur apa saja di tanah itu, di air itu juga kita tidak kita ketahui ya. Jadi sebaiknya memang pertama beli dulu nutrisi hidroponik, berikutnya nanti harus bisa meracik sendiri ya. Jadi harus sudah Anda pikiran untuk membeli bahan baku nutrisi dan meraciknya sendiri, dan tentu akan lebih mudah dibandingkan beli yang sudah jadi ya. Jadi akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya di kebun kita di air nutrisinya terlalu banyak Fe, zat besi, maka kita tidak perlu menambahkan zat besi pada nutrisi hidroponik, sehingga nutrisi hidroponiknya akan lebih murah lagi karena tidak menggunakan mikro tambahan zat besi atau Fe ya. Kemudian nutrisi hidroponik terdiri dari 2 bagian A dan B, di mana kedua bagian ini tidak boleh disatukan dalam keadaan butiran maupun cepat ya. Pada bagian A terdapat unsur kalsium dari CaNO3 atau kalsium nitrat, dan pada bagian B terdapat unsur sulfur dari bahan kalium sulfat K2SO4 atau sulfat ya, MgSO4. Nah, ini tidak boleh ketemu ya. Jadi alasannya kalau dia ketemu CaNO3-nya menjadi CaSO4 ya, menjadi gypsum atau mengeras ya. Jadi unsur Ca itu tidak boleh ketemu dengan SO4 ya, karena akan terjadi reaksi kimia menjadi CaSO4. Oke, ya. Berikutnya ya. Materinya sebenarnya untuk 1 hari ini kita padatkan satu jam. Rumus nutrisi hidroponik ya. Nah, ini rumus nutrisi hidroponik ini ya, bagian A-nya ada kalsium nitrat, ada kalium nitrat, ada elemen mikro. Ya, unsur B bagian B-nya ada monokalium fosfat, ada amonium sulfat, ada kalium sulfat, ada magnesium sulfat, ada elemen mikro. Ya.
Nah, ini adalah rumus nutrisi dari Opayos ya, sang begawan almarhum Opayos ya, sang begawan hidroponik. Nah, ini bisa kita ambil data-data untuk bagaimana caranya meracik nutrisi ya dari Opayos ini, karena beliau sampaikan sebelum meninggal, ini harus disampaikan kepada masyarakat luas tentang rumus nutrisi hidroponik. Jangan dikakop, nutrisi hidroponik itu harus dibagikan sama orang lain supaya orang lain bisa meracik nutrisi sendiri ya, tidak hanya beli nutrisi hidroponik ya. Jadi nanti bisa dasarnya bisa diambil dari sini. Jadi bagian A-nya seperti ini ya, bisa di screenshot ya nanti ya, di SS ya, di SS ya, di SS ininya ya, di screenshot ya. Kalau teman-teman bisa lihat nggak di sini? Kalau mau di screenshot silakan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan gambarnya ya. Saya kasih gambarnya ya. Jadi CaNO3 ya, untuk yang di TikTok bisa dicatat. Untuk CaNO3 di bagian A itu 860 gram. Kemudian KNO3 370 gram. Kemudian Librel BMX itu 30 gram. Kemudian di bagian B itu ada NKP 270 gram. Kemudian ada ZA 20 gram, ada ZK 130 gram, dan ada NGSO4 830 gram. Ini untuk pekatan 5 liter atau penggunaan 1000 liter ya. Next ya. Jadi akan lebih hemat lagi kalau kita bisa meracik sendiri ya. Jadi tidak perlu menggunakan NPK ya. Jadi gunakan kita harus bisa meracik nutrisi hidroponik sendiri. Hal penting yang perlu diketahui, lakukan pencegahan hama rutin 3 sampai 7 kali sekali ya. Jadi kalau untuk pencegahan ini seperti ini ya, harus menggunakan bahan-bahan alami untuk sayuran hidroponik. Jadi tidak boleh menggunakan bahan-bahan pestisida kimia yang berbahaya ya. Kemudian cara menangani hama pada hidroponik sama dengan cara pencegahan hama pada budidaya organik ya. Jadi hidroponik itu aman ya, tidak menggunakan pestisida kimia berbahaya. Jadi harus menggunakan bahan-bahan yang alami ya. Makanya hidroponik disebut dengan sayuran sehat hidroponik. Kemudian bersihkan perangkat hidroponik setiap kali selesai panen. Ya, itu harus dibersihkan rutin. Habis panen bersihkan, habis panen bersihkan ya. Supaya bibit penyakit tidak tumbuh di situ ya. Nah, tidak tumbuh-tumbuh, kerak-kerak juga tidak tumbuh di situ. Jadi harus dibersihkan dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa menghancurkan kerak-kerak di situ ya. Oke, ini sangat penting ya untuk diterapkan karena berikutnya nanti tidak bisa produksi lagi kalau misalnya bibit-bibit penyakit sudah ada di perangkat-perangkat produksi hidroponik ya. Nah, sangat penting ya yang harus diterapkan, jadilah petani yang bertanggung jawab. Ya, ini pesan saya ya kepada teman-teman yang berhidroponik ya. Jadi jadilah petani hidroponik yang bertanggung jawab ya, supaya hasil sayuran sehatnya bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua masyarakat, ya, saudara kita, teman kita, karib kita, bahkan bangsa ini, ya. Jadi sayurannya tidak memiliki residu atau sisa-sisa daripada pestisida kimia yang melekat, ya. Tidak boleh ya sayuran hidroponik menggunakan pestisida kimia. Yang berikutnya ya, pertanyaan yang sering muncul, bagaimana cara menjualnya ini, ya. Petani dan pedagang itu berbeda tempat, ya. Petani di ladang, pedagang di pasar. Bisakah kedua profesi ini dilakukan secara bersamaan, ya? Jawabannya bisa. Yang pertama branding, image selalu, dan ajak itu konsisten ya. Jadi kita harus melakukan branding image ya, lakukan selalu ya, ajak konsisten, terus menerus gitu ya. Jadi kita pasti akan bisa menjadi petani hidroponik dan penjual hidroponik sekaligus ya. Jadi jangan sampai misalnya kita cuma bisa produksi sayuran hidroponik, udah gitu mau panen baru nanya sama orang, gimana nih kebun saya, bisa nggak tolong jualin sayuran saya? Itu namanya bukan petani hidroponik beneran itu ya. Jadi baru sebatas dia hanya bisa menanam, tapi dia belum bisa menjual. Ya, kualitas dan harus dijaga kualitasnya ya. Continue juga, pasokannya harus terus-terusan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah kontrak dengan misalnya buyer ya, itu harus bisa bagaimana caranya mengatur sistem produksi supaya dia berkelanjutan, supaya panen sesuai dengan target permintaan dari pasar atau market atau dari buyer ya. Bang Ali, terima kasih Bang Ali sudah hadir Bang Ali ya. Nah, ini seperti ini ya, contohnya seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu ya. Di 2018 sebagai pemula baru mencoba hidroponik 200 lubang tanam, kini sudah lebih 60-70 ribu lubang tanam. Pertama ketemu dengan saya bagaimana cara menjual dan seterusnya. Itu sudah pernah saya ceritakan di sebelumnya ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, nah ini juga salah satu kebun ya di daerah Wanaherang. Kira-kira seperti itu ya. Monggo silakan ada yang perlu ditanyakan.
Oke, terima kasih untuk itu tadi ada mungkin beberapa materi ya Kang ya dari Kang Dadan yang Ya, sudah memaparkan materinya malam hari ini dengan sangat jelas dan keren sekali. Nah, nih Pak Dadan, ya. eee, caranya kita untuk analisa usaha hidroponik skala kecil itu bagaimana ya Kang ya? Itu sama dengan yang tadi ya. Sebenarnya Oke. pertanyaannya bagaimana caranya bisa menghitung HPP, harga produksi sayuran, gitu ya. Jadi dianalisa, jangan menganalisanya total jumlah luang tanam sekian kilo bisa produksi gitu. Enggak seperti itu sebenarnya. Jadi analisa produksi itu banyak yang salah kaprah di aplikasi YT ya, di situ ya, menguntungkan hidroponik yang menguntungkan gitu. Bang Ali sekarang saya lagi live streaming di Webzoom. Jadi ada materi Webzoom Bang Ali. Ini ada pertanyaan di TikTok, ini lagi materinya apa ya? Ini tentang menghasilkan cuan dari sayuran hidroponik gitu ya. Jadi analisa produksinya tadi ya, sebenarnya kita bisa hitung ya. Dari harga pokok produksi tadi kita bisa hitung ya, berapa sih layaknya sayuran hidroponik bisa diproduksi ya. Kemudian berapa kita bisa memproduksi sayuran hidroponik tadi ya. Di kemudian nanti kalau misalnya ada selisih di situ keuntungan, itu kan nanti bisa kita hitung break even point-nya. Berapa lama sih satu kebun misalnya dengan katakanlah pembuatan kebun sekian, uangnya sekian gitu modalnya, investasinya. Nanti dari hasil penjualan tadi, kalau dasarnya dari hitungan tadi HPP sudah dapat, ya nanti akan bisa dihitung sebenarnya kapan uh, break even point-nya, ya break even point-nya kapan. Kemudian dari situ maka bisa dianalisa kira-kira sebenarnya sayuran hidroponik itu menguntungkan atau tidak. Kita bisa analisa, ya. Jadi banyak orang yang mengabaikan, teman-teman baik yang mengabaikan, tidak pernah mencatat ya berapa jumlah lubang tanam, berapa dia bisa menghasilkan sayuran, berapa rupiah benih pada saat dibeli, termasuk biaya kirim ongkirnya itu juga harus dihitung gitu ya. Sehingga data-data itu sudah kita dapatkan, kemudian kita bisa masukkan ke tabel-tabel tadi. Ada tabel semayan, ya, ada informasi tentang semayan, ada informasi tentang produksi. Nah dari situ nanti awalnya kita bisa menganalisa, ya. Kalau data-data tidak itu, bagaimana kita bisa menganalisa hasil produksi atau bisa menganalisa apa namanya menganalisa usaha hidroponik gitu. Ya, tidak akan bisa dianalisa kalau tidak ada data-data tadi. Makanya ini sebenarnya informasi yang paling basic sekali untuk teman-teman yang sudah mau memulai berhidroponik. Ya, sudah mau mulai berhidroponik, sudah mulai data-data itu dituliskan, disimpan data-datanya supaya kita bisa nge-review ya seperti apa sih, mana sih sayuran yang menguntungkan dari harga jual, mana sih sayuran yang dapat yang banyak diminati oleh pembeli ya, baik pembeli langsung ataupun buyer. Buyer mana yang suka beli apa, itu harus ada data-datanya gitu. Nah masalahnya kita ini paling malas untuk mencatat, Kak Subi, paling malas untuk mencatat ya. Ya buktinya apa, sejarah kita aja kita bisa dipalsukan. Kenapa? Karena kita tidak mencatat ya, kita tidak mencatat, selalu kita abaikan. Catatan-catatan kecil itu selalu kita abaikan, termasuk tadi misalnya berapa nutrisi yang terpakai, itu detail. Jadi real yang terpakai nutrisi itu berapa, harga belinya berapa, ya, sehingga kita bisa hitung itu, Kak Sobi. Jadi ini adalah langkah-langkah awal supaya nanti bisa menganalisa, ya, menganalisa menganalisa usaha hidroponik ini sampai sejauh apa gitu, ya, seperti apa gitu. Bukan menganalisanya hasil contekan dari YT gitu. Wah, hidroponik untung 350 juta. 350 juta dari mana hitungannya gitu loh. Kan yang di sana itu tidak pernah disebutkan bagaimana kegagalan-kegagalannya, misalnya semayannya mati berapa, ya yang terbuang berapa, yang tidak terjual berapa, itu tidak pernah dikatakan, ada catatan gitu. Maka orang terbuai, ya banyak yang terbuai dengan katakanlah pembohongan publik tadi, bahwa ini menguntungkan, itu menguntungkan, ini menguntungkan, usaha ini menguntungkan, usaha itu menguntungkan gitu. Ya, begitu kira-kira Kak Subi.
Oke, Kang Dadan, terima kasih banyak. Jawabannya sangat menjawab ya. Tadi sudah dijelaskan juga dari awal saat Kang Dadan memaparkan materinya. Itu mungkin salah satu contoh apa namanya caranya menghitung atau analisa usaha hidroponik ya, Kang ya. Ya, data-data awal untuk analisa Oke. usaha. Ya. Kalau untuk cara menghitung modal awal usaha hidroponik itu sama atau beda ya, Kang ya? Biasanya dihitung per lubang tanam, ya. Biasanya misalnya satu contoh saja ya, di Pak Agung itu di luas 400 meter dengan kapasitas produksi 34.000 lubang tanam, itu menghabiskan biaya investasi per kebun itu sekitar 200 juta. Jadi 200 juta itu bisa dibagi dengan 34.000 lubang tanam. Nanti bisa ketemu tuh biaya per lubang tanamnya berapa. Gitu ya. Bisa ketemu Kak Subi gitu ya. Jadi saya sih selalu menyarankan ke teman-teman kalau yang mau berkebun hidroponik, mulailah dari sedikit-sedikit dulu. Ya. Dari yang sedikit itu mulai dicatat. Sehingga pencatatannya sedikit, ya. Kalau udah banyak itu pasti ribet. Pasti ribet, mulai. Tetapi itu mulai, kita lakukan pencatatan. Tulis nomor mejanya, tulis nomor semayamnya. Ya, per meja diawali misalnya ada satu meja itu misalnya katakanlah 200 lubang tanah, ya. Atau misalnya tadi misalnya 800 lubang tanah, mulai dulu dengan satu meja. Nanti dari satu meja itu cobalah menanam berbagai macam jenis. Ada kangkung, ada bayam hijau, ada bayam merah, ya. Nanti dari situ sudah ada personal branding atau branding image, ya. Personal branding atau branding image. Kemudian kita sudah punya data. Kalau misalnya data ini kangkung gimana penyakitnya, bayam gimana penyakitnya, kesulitan gimana, ya. Sehingga pada saat nanti benar-benar memasuki permintaan buyer, itu bisa kita aplikasikan. Kita punya data. Itu masalah hamanya di mana segala macam itu kita sudah punya data. Jangan dia produksi langsung besar gitu di tangan langsung besar, tiba-tiba ada trouble, ada masalah, udah kacau semuanya gitu ya. Jadi minimal biasanya ya seperti itu Kak Subi, atau misalnya dengan biaya per lubang tanam misalnya 3.000 sampai 5.000 rupiah per lubang tanam. Ya ini juga termasuk tergantung bahan. Kalau misalnya bahan hidroponiknya menggunakan apa namanya guli trapesium impor misalnya, itu lebih mahal lagi ya. Makanya saya menyarankan gunakan talang PVC yang murah, itu harganya sekitar 95.000 per batang. Itu bisa untuk 25 lubang tanam kalau jarak tanamnya 15 cm. Ya. Kalau misalnya dirapatkan lagi 7,5 cm jarak tanamnya itu bisa lebih rapat lagi ya, jadi 400 cm itu dibagi dengan dibagi berapa lubang tanam itu nanti ketemunya nanti satu talang itu berapa lubang tanam. Nah kemudian untuk kangkung itu nggak perlu pakai lubang tanam ya. Kalau misalnya lubang tanamnya cuma 25 lubang tanam per talang, itu cuma menghasilkan sekitar 1,25 atau 1/4 kilo untuk menggunakan kangkung, menggunakan talang, menggunakan jarak tanam. Ya. Nah, kalau misalnya menggunakan tidak menggunakan lubang produksi sayuran hidroponik kangkung, itu per talang itu mampu menghasilkan 4,5 kilo sampai 5,5 kilo per talang, jarak panjangnya 4 meter. Ya. Jadi nanti akan ketemu trik-trik produksi di siap. Terima kasih. Trik-trik produksi nanti. Makanya saya bilang tadi di awalnya pelan-pelan dulu, jangan tergesa-gesa ya. Nanti kalau bayarnya sudah ada yang mau beli, sudah pasti marketnya sudah ada, baru mau ditambahin meja 2 meja, 3 meja, 4 meja, sampai 10 meja, sampai 20 meja juga nggak apa-apa gitu. Ya kira-kira gitu ya, Pak Subi ya. Jadi hitungannya biasanya per lubang tanam itu 3.500 sampai dengan 5.000 rupiah per lubang tanam. Jadi kalau misalnya bikin 200 lubang tanam dikalikan aja 3.500 atau 5.000 lubang tanam gitu, Kak Subi. Oke, Kang Dadan. Nah, kita
ini ya, apa namanya, gimana sih caranya melakukan pemeliharaan tanaman hidroponik agar bisa tumbuh dan panen sesuai dengan yang diharapkan? Atau Baik, pertama, apalagi oke, sebentar Kang Dadan. Apalagi untuk ya, orang yang baru pemula ya Kang ya, mungkin kan apa namanya yang diharapkan kan langsung jadi ya Kang ya. Nah gimana sih caranya? baik. Pertama harus mengacu kepada standar operasional prosedur ya, di mana hidroponik itu dia harus mengacu kepada tabel. Tabel apa yang digunakan? Tabel pH dan ppm. Itu sangat penting ya. Jadi supaya nggak gagal harus punya dua alat. Ya, di hidroponik itu minimal harus punya dua alat. Yang pertama ada pH meter, ya. pH meter yang harganya murah, saya rekomendasikan itu pH tipe P strip 2011, yaitu tipe pH meternya yang saya rekomendasikan ya, murah. Ya, kalau mau yang agak mahal yang bagus ya merek Hana, cari merek Hana atau merek-merek yang lain. Merek Hana lah yang paling bagus ya. Itu pH meter yang pertama. Yang kedua, kita harus punya TDS meter. Ya, itu sangat penting. Jangan punya TDS meter tapi nggak punya pH meter. Lebih baik tidak punya TDS meter, mending punya pH meter. Tapi kalau untuk produksi harus sudah punya dua alat itu minimal. Ya, atau ada satu alat yang sudah bisa pH juga ada, TDS untuk mengecek ppm ada, untuk mengecek AC juga ada. Ya. Nah, itu ada alatnya. Ya, ada alatnya. Jadi pertama kita harus mempunyai alat, ya. Kedua, kita harus mengacu kepada tabel, ya. Tabel, kalau misalnya katakanlah kita menanam selada. Selada itu pH-nya berapa? Ya, pH-nya di 6,5. Di tabel itu ada pH duluan, ya, sebelum ppm. Jadi pH-nya diatur dulu, misalnya di set pH airnya itu 6,5, baru lihat ppm-nya, berapa ppm-nya. ppm yang ada di tabel itu berapa? Di tabel itu ppm untuk selada itu ya 560 sampai dengan 840 ppm. Nah, acuannya itu dua itu, ya, pH dan ppm. Nah, kebanyakan teman-teman itu hanya mengacu kepada ppm. Oh, padahal selada saya ppm-nya udah pas loh, tapi tanaman saya nggak tumbuh subur, ya. Cek, lihat pH-nya. Kalau tanaman pH-nya di bawah 5,5, di atas 7,0, maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Ya. Kenapa? Karena pH itu adalah sebagai acuan tanaman dapat menyerap unsur hara. Jadi kalau pH-nya ngaco, tanaman ngaco makannya, nggak bisa makan dia. Itu. Misalnya begini. Di nutrisi itu kan ada minimal 16 unsur hara. Ya. Ada N, ada P, ada K, ada Ca, ada Mg, ada Fe, dan seterusnya. Nah, misalnya untuk Ca nih, ya, untuk kalsium. Kalsium itu dia penyerapan dapat diserap oleh akar, oleh tanaman itu di pH berapa gitu. Atau misalnya Fe, zat besi, itu diserap oleh tanaman itu di pH berapa, di angka yang berapa gitu. Nah, kalau pH-nya misalnya di atas 7,0, maka misalnya dia pH-nya Fe-nya dapat diserap oleh tanaman lebih banyak, maka tanaman bisa keracunan zat besi gitu. Ya, saya ulangi, kalau pH-nya di atas 7,0 misalnya, ya, pH-nya di atas 7,0 misalnya, kalau di atas 7,0 itu Fe dapat diserap oleh tanaman lebih banyak, maka tanaman bisa saja keracunan nutrisi, keracunan Fe gitu, keracunan zat besi. Ya, jadi ada nanti bisa dilihat ya di tabelnya, ada tabel penyerapan unsur hara. N berapa, di kisaran berapa, P di kisaran berapa, K di kisaran, itu ada tabelnya, nanti bisa dicari Kasubdi. Ya. Jadi harus mengacu kepada pH dulu baru ppm. Ya. Kemudian dari pH dan ppm yang ketiga adalah gunakan NFT. Ya, gunakan talang PVC NFT atau sistem NFT untuk produksi air hidroponik.
Kenapa? Karena sayuran hidroponik itu ketika diproduksi dengan menggunakan NFT, maka daya tumbuhnya akan lebih cepat dibandingkan sistem-sistem yang lain. Kenapa? Karena di NFT itu dia cuma ada air yang mengalir tipis gitu ya, mengalir tipis, dan dia tidak ada endapan, dia tidak menggenang airnya. Kalau menggenang kan lambat tuh, gitu ya, lambat jalannya. Kalau NFT kan miring dia terus akan berjalan cepat airnya, ya, ke dataran yang lebih rendah, kemudian akan dipompakan lagi. Nah, pada saat si airnya itu jatuh, ya, membentuk gelembung. Ya, membentuk gelembung itu nanti akan menciptakan kadar oksigen terlarut di dalam air lebih banyak. Nah, kalaupun dia panas di talang PVC, ya, kemudian kadar oksigen yang terlarutnya banyak, maka tanaman tidak akan layu pada saat siang hari. Ya, ini juga yang mempengaruhi ketika tanaman dia diproduksi sayuran hidroponik layu pada saat siang hari, maka dia akan memperlambat daya tumbuh. Misalnya, waktu istilah dulu saya pernah sebutkan bahwa ada istilah boci, ya, bobo siang, ya, tanaman di atas jam 10 siang sampai jam 2, jam 3 itu layu tidur. Ya, itu kenapa? Itu karena suhu airnya terlalu tinggi. Ya, misalnya katakanlah 3 jam, dia bobo siangnya 3 jam, ya, si tanaman. Kan kalau sehari itu 12 jam, ya, dari pagi sampai sore, ya, 12 jam. Nah, 12 jam itu dipotong 3 jam, artinya sekian persen daya tumbuh tanaman itu sudah tidak maksimal gitu. Jadi kalau tanaman itu dia layu pada siang hari, ya, itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi pertama, bisa jadi tanaman tidak dapat tumbuh dengan optimal. Kedua, tanaman bisa stres, ya, akarnya bisa coklat, ya, tanda stres tanaman. Kemudian lama-lama bisa mati. Itu karena suhunya terlalu tinggi. Kemudian karena dia daya tumbuhnya terhambat, kalau tidak mati, dia dari 21 hari, misalnya 20 hari daya tumbuhnya harusnya tumbuh panen, itu dia bisa bergeser ke 25, bisa bergeser ke 30 hari. Nah, ini hal-hal ini bisa menghambat laju tumbuhnya tanaman. Jadi ini memang mesti praktek. Makanya saya bilang, saya ulang lagi, ya, kalau mau belajar hidroponik skala produksi, mulailah dengan satu meja. Analisa dulu, perhatikan dulu, ini satu meja ini optimum tidak. Kemudian lihat arah matahari. Jadi kebun itu harus dilihat dari arah matahari. Arah mataharinya dari timur ke barat gitu. Jadi arah timbul dan tenggelamnya matahari. Satu contoh begini. Misalnya kebun kita menghadap selatan dan utara. Di kiri kanannya itu ada gedung. Nah, kebun kita di tengah-tengah sini. Di sini kiri kanan ada gedung. Sedangkan tanaman kita itu, kebun kita itu dari menghadap ke arah selatan utara. Artinya sinar matahari itu cuma lewat pada saat siang aja. Pada saat siang ini panas, pada saat siang. Sedangkan matahari pagi dan matahari sore itu nggak ketemu, nggak dapat. Maka tanaman juga daya tumbuhnya lambat. Gitu. Jadi perhatikan matahari, ya, perhatikan matahari. Nah, kemudian juga perhatikan hama-hama, ya, atau lakukan pencegahan hama sebelum terjadi serangan, sehingga hama ini tidak mengganggu produksi, ya. Kalau misalnya tanaman kita sudah kita tanam kemudian diserang dengan hama, ini maka akan mengakibatkan kegagalan produksi, sehingga pada saat kita gagal produksi, kita tidak bisa memasok sayuran. Nah, kira-kira begitu Kak Sufi. Jadi ada beberapa poin tadi ya, termasuk sistem, Kak Sufi. Oke, baik Kang Dadan, terima kasih banget. Berarti kita gimana caranya pemeliharaan tanaman hidroponik itu bisa panen dengan cara dengan apa yang kita harapkan, itu kita juga harus melakukan prosedurnya terlebih dahulu ya Kang ya? Betul, prosedur-prosedur itu penting, ya, penting sekali. Oke, baik, luar biasa banget ya teman-teman, dan ternyata kita sudah di penghujung acara ya teman-teman ya. Yuk mari untuk teman-teman follow dan kunjungin Instagram @hidroponik, dan terima kasih banyak nih buat Kang Dadan yang sudah berkenan mengisi webinar malam hari ini dengan sangat keren dan mantap sekali penjelasannya, dan terima kasih juga antisipasinya teman-teman. Oke, buat teman-teman kita masih ada satu sesi lagi besok ya di Telegram jam 10
sampai jam 11. Jadi jika masih ada pertanyaan, mungkin dari saya juga masih ada beberapa pertanyaan ya Kang ya, yang belum sempat disampaikan, besok bisa disampaikan langsung di Telegram. Dan buat teman-teman yang lagi cari produk-produk pecah belah nih, yang aman, terpercaya, dan berkualitas ya, ayo selalu kunjungin dan ikutin marketplace-nya kita yang ada di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak lainnya. Dan buat teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh, silahkan kunjungi di www.soybiantik.shop dan selalu ikutin live streaming yang ada di Shopee dan ada di TikTok. Oke, terima kasih Kang Dadan dan terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan cantik bersama Subianti.